Halo semuanya, kembali lagi di channel Meinita Shao, tempat kita belajar dan berbagi berbagai pengetahuan menarik. Kali ini, kita akan membahas sebuah buku yang mungkin bisa jadi game changer buat bisnis kalian. Buku ini adalah Profit First karya Mike Michalowicz, sebuah sistem yang telah membantu lebih dari 1 juta perusahaan di seluruh dunia untuk mencapai keuntungan. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam 27 bahasa dan menjadi bagian dari kurikulum inti di universitas ternama seperti Universitas Stanford, Universitas Carnegie Mellon. Yuk, kita mulai. Pesan yang disampaikan buku ini jauh lebih mendalam daripada judulnya. Buku ini dalam bahasa Inggris berjudul Profit First, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah utamakan keuntungan. Apa maksudnya utamakan keuntungan? Banyak perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah yang baru mulai, sering memegang prinsip reinvestasi, maksudnya uang yang didapat langsung diinvestasikan lagi untuk pengembangan, lalu uang dari pengembangan itu digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang, dan seterusnya. Pada akhirnya, bisnis mereka semakin besar, jumlah karyawan dari beberapa orang menjadi puluhan, bahkan ratusan, tapi tetap saja tidak ada keuntungan yang dirasakan. Kenapa berbisnis itu seringkali terasa sangat sulit dan kenapa pengusaha sering merasa serba kekurangan? Penulis buku ini juga mengalami hal yang sama, sampai akhirnya dia memahami masalah ini dan menciptakan sistem utamakan keuntungan yang telah membantu banyak perusahaan untuk benar-benar menghasilkan keuntungan. Saya pikir terobosan terbesar buku ini adalah bagaimana buku ini benar-benar memecahkan masalah manusiawi. Pernah nggak, saat Anda memeras pasta gigi yang masih baru, Anda akan mengeluarkan pasta gigi dalam jumlah yang banyak? Bahkan jika pasta gigi yang keluar terlalu banyak dan jatuh ke wastafel, Anda mungkin nggak terlalu merasa rugi. Tapi, ketika pasta gigi hampir habis, Anda bisa menggunakannya sampai bertahan 2 minggu lagi karena setiap hari Anda mencari cara untuk memeras sedikit demi sedikit. Ini yang disebut dengan hukum Parkinson, kebutuhan manusia terhadap sesuatu akan meningkat seiring dengan meningkatnya ketersediaan. Artinya, semakin banyak uang yang ada di tangan Anda, semakin cepat Anda akan menghabiskannya. Meskipun Anda ingin berhemat, meskipun Anda bukan orang yang boros, tetapi Anda akan dipengaruhi oleh lingkungan dan oleh jumlah uang yang ada di akun Anda. Ketika uang banyak, Anda jadi lebih bebas menghabiskannya, dan ketika tangan Anda mulai longgar, keuntungan pun menghilang. Kenapa kita bertindak seperti ini? Karena ketika perusahaan mulai menghasilkan pendapatan, semua orang langsung ingin lebih berkembang, ingin menghasilkan lebih banyak uang lagi, dan ini disebut dengan perangkap kelangsungan hidup. Penulis bercerita tentang seorang tukang kebun yang dia pekerjakan untuk merapikan halaman rumahnya. Tukang kebun ini bekerja dengan baik, dan setelah selesai, dia bertanya, "Pak, cerobong asap rumah Anda perlu dibersihkan, saya lihat sudah lama tidak dibersihkan. Saya bisa membersihkannya untuk Anda." Setelah dipikir-pikir, penulis setuju. Untuk membersihkan cerobong asap ini, tukang kebun tersebut harus membeli peralatan khusus dan bahkan mungkin harus menyewa asisten. Sepertinya tukang kebun ini memperluas bisnisnya untuk mengatasi masalah kelangsungan hidupnya, ingin berkembang lebih cepat. Tapi, dia perlu membeli lebih banyak peralatan, mempekerjakan lebih banyak pekerja, dan peralatan tambahan ini mungkin tidak akan terpakai lagi untuk pelanggan berikutnya. Apakah dia bisa mendapatkan pengakuan dari pasar untuk kedua layanan ini sekaligus, yaitu pemotongan rumput dan pembersihan cerobong asap? Tidak pasti. Jadi, dia justru menambah banyak risiko bagi dirinya sendiri, menambah banyak biaya besar yang harus dikeluarkan, hanya demi harapan di dalam benaknya, sementara arus kasnya menjadi semakin ketat. Apakah Anda menyadari bahwa banyak perusahaan kecil semakin lama semakin tidak menguntungkan karena mereka selalu merasa bahwa ini bisa dilakukan, itu bisa dilakukan, dan tanpa sadar, mereka mempekerjakan lebih banyak orang, proses semakin rumit, produk semakin banyak. Produk yang seharusnya menguntungkan terseret oleh produk yang tidak menguntungkan, dan pada akhirnya mereka kehabisan uang. Ini yang disebut dengan terjebak dalam perangkap kelangsungan hidup. Penulis bercerita tentang pengalamannya sendiri, dia pernah menjalankan bisnis yang sangat sukses dan menerima cek sebesar $388.000 AS. Saat itu, dia merasa telah mencapai puncak hidupnya. Bayangkan, satu bisnis bisa menghasilkan $388.000 AS. Dia bahkan membeli 3 mobil sekaligus. Tetapi ketika bisnisnya semakin sulit, akuntannya mengatakan kepadanya, "Anda bangkrut." Dia pulang ke rumah dengan perasaan sangat sedih dan berkata kepada keluarganya, "Kita bangkrut, tidak punya uang lagi." Saat itu, putrinya yang berusia 9 tahun mengambil celengan babi kecil dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, kita punya uang di celengan ini." Celengan babi kecil itu memberikan dia inspirasi besar. Pikirkan, mengapa putrinya bisa menabung uang.
Karena setiap kali dia memiliki uang, dia menyimpan bagian yang tidak ingin dia habiskan ke dalam celengan. Begitu disimpan, uang itu akan tetap ada di sana. Jadi, celengan babi ini adalah simbol penting dari keseluruhan buku ini. Meskipun saat itu dia tidak langsung menyadari semua hal ini hanya karena melihat celengan babi, dia mulai memahami semuanya dengan menonton acara malam di TV. Saat itu, dia merasa depresi karena bangkrut, jadi malam-malam dia menghabiskan waktu makan makanan cepat saji sambil menonton TV. Di acara TV malam, ada seorang ahli kebugaran yang memberi tips tentang cara menurunkan berat badan. Dia mendengarkan dan menyadari bahwa rahasia menurunkan berat badan ternyata sangat sederhana, yaitu menggunakan piring kecil saat makan, bukan piring besar. Apa artinya ini? Untuk mengubah perilaku seseorang, Anda tidak perlu usaha besar. Anda hanya perlu sedikit mengubah lingkungannya, dan perilakunya akan segera berubah. Misalnya, jika Anda ingin menurunkan berat badan, cukup ganti piring besar dengan piring kecil, otomatis porsi makan Anda akan berkurang. Tiba-tiba dia terbangun dari sofa, menyadari bahwa hal ini sama dengan cara dia menjalankan bisnisnya. Kenapa dia bisa membeli 3 mobil sekaligus? Karena dia punya banyak uang di tangannya, dan uang itu semua ada di rekening giro, jadi dia bisa dengan mudah menghabiskannya karena dia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Setiap pengusaha pasti pernah mengalami momen seperti ini, ketika tiba-tiba merasa bahwa mempekerjakan satu orang lagi juga bagus, atau bahwa mereka bisa mencoba melakukan ini dan menginvestasikan sedikit uang. Jadi, masalah keuangan di banyak perusahaan seringkali muncul justru ketika bisnis sedang bagus-bagusnya. Inilah yang penulis sadari saat duduk di sofa. Selanjutnya, dia mulai memikirkan kembali prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang paling dasar adalah pendapatan kurang biaya sama dengan keuntungan. Ini adalah prinsip akuntansi paling dasar. Prinsip ini justru yang membuat perusahaan sulit menghasilkan keuntungan. Kenapa? Karena ada efek psikologis yang disebut dengan Fibonacci effect, yaitu manusia cenderung lebih memperhatikan hal yang disebutkan pertama. Jadi, berdasarkan rumus pendapatan kurang biaya sama dengan keuntungan, apa yang paling diperhatikan oleh seorang manajer umum? Pasti pendapatan. Kita sangat peduli dengan berapa pendapatan perusahaan bulan ini, berapa total penjualan, GMV, kita sangat fokus pada pendapatan. Selanjutnya, apa yang kita perhatikan? Biaya. Dalam operasional sehari-hari, kita sering berpikir, berapa banyak uang yang telah kita keluarkan? Saya harus menandatangani banyak dokumen pembayaran. Lalu saya berpikir, mungkin saya harus menahan sedikit pengeluaran untuk mengurangi biaya. Secara permukaan, terlihat kita semua ingin mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan menjadi sesuatu yang sangat tergantung pada nasib. Artinya, pada akhirnya, apakah tahun ini kita bisa mendapatkan keuntungan atau tidak, tergantung pada nasib dan seberapa banyak saya menandatangani dokumen pembayaran. Jadi, selama rumus pendapatan kurang biaya sama dengan keuntungan ini tertanam dalam pikiran Anda, keuntungan akan selalu menjadi hasil yang tidak pasti. Karena metode keuangan terlalu rumit, kebanyakan pengusaha tidak bisa memahami situasi keuangan perusahaan mereka dengan baik. Jadi, ketika petugas keuangan ingin memberitahu staf lapangan bahwa keuangan kita sedang tidak baik, seringkali staf lapangan sama sekali tidak merasakan hal ini karena mereka tidak bisa melihat akun perusahaan, atau meskipun mereka melihat akun tersebut, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di laporan keuangan. Jadi, penulis buku ini merumuskan 4 prinsip berdasarkan prinsip penurunan berat badan. Tentang penurunan berat badan, pelatih diet bilang, pertama, makan dengan piring kecil. Kedua, makan secara berurutan, yaitu mulai dengan sayuran, lalu minum sup, kemudian makan daging, dan terakhir makan karbohidrat. Ketiga, hilangkan godaan, yaitu jangan letakkan coklat atau es krim di depan mata Anda. Keempat, buat kebiasaan rutin. Ini adalah 4 prinsip dasar untuk menurunkan berat badan. Nah, kalau dikaitkan dengan keuntungan, bagaimana kita menerapkannya? Prinsip pertama disebut hukum Parkinson. Kenapa perusahaan Anda seperti pasta gigi? Artinya, kita seharusnya hanya memberikan diri kita setengah tabung pasta gigi di awal, bukan 1 tabung penuh. Jadi, prinsip pertama adalah memeras pasta gigi atau dengan kata lain, membuat perusahaan lebih ramping dari awal. Prinsip kedua disebut efek Fibonacci. Mengapa bagian pertama dari utamakan keuntungan sangat penting? Maksudnya, kita mengubah rumus dasar akuntansi menjadi pendapatan kurang keuntungan sama dengan biaya. Artinya, kita harus mengambil keuntungan terlebih dahulu, seperti menabung untuk dana pensiun, dan menaruhnya di tempat yang sulit diakses. Bagian yang tersisa adalah yang bisa kita gunakan untuk biaya operasional. Nanti saya akan jelaskan, mengapa cara ini tidak akan menghambat perkembangan bisnis Anda, malah sebaliknya, akan membuat bisnis berkembang lebih baik. Prinsip ketiga adalah hilangkan godaan.
Artinya, simpan keuntungan Anda di tempat yang aman. Setelah Anda mengambil keuntungan, simpan di bank yang paling sulit untuk diakses. Sebaiknya jangan buat akun perbankan online untuk akun ini. Untuk mengakses uang ini, Anda harus datang langsung ke bank dengan membawa identitas diri dan mengantri untuk mengambil uangnya. Prinsip keempat adalah konsisten buat kebiasaan rutin. Maksudnya, ketika perusahaan Anda sudah terbiasa menyimpan keuntungan, misalnya 2 kali setiap bulan, pada tanggal 10 dan 25, maka lama-kelamaan ini akan menjadi kebiasaan. Ketika semua orang di perusahaan sudah terbiasa dengan ritme ini, maka bahkan perusahaan yang baru mulai sekalipun, yang mungkin hanya menghasilkan beberapa juta rupiah per bulan, akan bisa menabung beberapa juta rupiah dalam bentuk keuntungan dalam setahun. Itulah 4 prinsip dasar yang diajarkan dalam buku ini. Mungkin ada yang berkata, misalnya staf keuangan Anda mengatakan, sebenarnya kita tidak perlu membuka akun baru, cukup buat saja catatan di buku besar, itu sudah cukup mudah. Tetapi penulis buku ini menekankan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena laporan keuangan hanya bisa dipahami oleh staf keuangan, sedangkan orang lain tidak akan mengerti. Anda harus menyimpan uang tersebut di rekening terpisah, sehingga pengusaha bisa mendapatkan notifikasi SMS dari bank, bisa melihat perubahan saldo di akun tersebut, dan dengan demikian, mereka bisa mengetahui berapa banyak uang yang bisa mereka gunakan dan berapa banyak keuntungan yang telah mereka dapatkan. Selain itu, jika Anda tidak menaruhnya di rekening terpisah, Anda tidak akan bisa menahan godaan untuk menggunakan uang tersebut. Penulis menyarankan untuk membuka setidaknya 5 rekening giro. Ketika Anda menerapkan sistem utamakan keuntungan, langkah pertama adalah membuka 5 rekening giro. Ini bukanlah hal yang sulit bagi perusahaan manapun atau bagi individu. Ini adalah kerangka kerja dasar. Artinya, jika skala perusahaan Anda lebih besar, Anda bisa membuatnya lebih kompleks. 5 rekening ini meliputi, yang pertama adalah rekening pendapatan, ini pasti ada, uang yang masuk ke sini adalah pendapatan perusahaan. Rekening kedua adalah rekening keuntungan, yaitu kita harus mengambil sebagian dari pendapatan dan menaruhnya di rekening keuntungan ini. Rekening ketiga adalah rekening gaji pemegang saham. Apa itu gaji pemegang saham? Ini sangat penting bagi perusahaan yang baru memulai. Misalnya, ada sepasang suami istri yang membuka restoran kecil. Setelah 1 tahun, mereka merasa telah mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Tetapi, apakah benar mereka menghasilkan keuntungan sebesar 20 juta? Sebenarnya, itu adalah gaji mereka, jika mereka bekerja untuk orang lain, mungkin gajinya lebih besar dari itu. Tetapi karena mereka tidak mengambil gaji, mereka merasa bahwa semua uang itu adalah keuntungan, padahal itu sebenarnya adalah gaji mereka. Oleh karena itu, untuk perusahaan kecil yang baru mulai, kita harus memisahkan gaji pemegang saham. Meskipun Anda adalah pemilik, Anda bisa mengambil gaji yang lebih kecil, tetapi Anda harus tetap mendapatkan gaji. Rekening keempat adalah rekening pajak. Mengapa kita harus memiliki rekening pajak terpisah? Karena pajak adalah kewajiban yang harus dibayar, jadi kita harus memiliki rekening khusus untuk pajak. Bagaimana cara menyiapkan rekening pajak? Caranya adalah dengan mengambil persentase tertentu dari pendapatan operasional berdasarkan persentase pajak yang Anda bayar tahun lalu dan menaruhnya di rekening pajak. Rekening terakhir adalah rekening biaya operasional. Rekening biaya operasional adalah uang yang Anda sisakan untuk menjalankan bisnis. Ini mungkin akan menjadi jumlah uang yang paling besar, dan semua pengeluaran dalam operasional bisnis hanya bisa diambil dari rekening biaya operasional ini. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa rekening keuntungan dan rekening pajak harus dipilih di bank yang tidak menggoda, artinya simpan uang di bank yang jarang Anda kunjungi, yang memiliki sedikit cabang, dan sebaiknya tanpa layanan perbankan online. Bank ini hanya mengirimkan SMS kepada Anda tentang berapa banyak uang yang ada di rekening, dan Anda hanya perlu melihat saldo di akhir tahun untuk membagi keuntungan tersebut. Itulah 5 rekening yang perlu disiapkan. Selanjutnya, mari kita bahas langkah-langkah untuk menerapkan sistem ini satu persatu. Langkah pertama adalah evaluasi, yaitu pertama-tama evaluasi situasi perusahaan Anda saat ini. Di dalam buku ini, ada sebuah tabel yang bisa Anda isi sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Tabel ini disebut tabel evaluasi cepat Profit First, di mana secara vertikal terdapat kolom untuk pendapatan operasional, biaya bahan baku dan pemasok, pendapatan bersih, keuntungan, gaji pemegang saham, pajak, dan biaya operasional, sedangkan secara horizontal ada kolom untuk aliran kas, persentase alokasi pendapatan yang ditargetkan, jumlah target keuntungan, penyesuaian variabel, dan koreksi. Penulis menjelaskan cara mengisi tabel ini di dalam buku, dan setelah mengisi tabel ini, banyak orang akan merasa terkejut, terutama usaha kecil dan menengah,
karena mereka mungkin baru menyadari bahwa mereka tidak benar-benar menghasilkan uang, atau bahkan mereka mungkin menyadari bahwa mereka justru merugi. Pada buku ini terdapat tabel yang sangat berguna, tabel persentase alokasi pendapatan yang ditargetkan. Untuk perusahaan dengan skala berbeda, persentase yang tepat juga berbeda. Di sini dibagi menjadi beberapa kategori, pendapatan bersih $250.000, ini adalah perusahaan rintisan, $250.000 sampai $500.000, ini adalah perusahaan kecil, $500.000 sampai $1 juta, ini adalah perusahaan kecil hingga menengah, $1 juta sampai $5 juta. Ini adalah perusahaan menengah, lalu $5 juta sampai $10 juta, dan terakhir $10 juta sampai $50 juta. Pendapatan bersih mereka adalah 100%. Persentase yang tepat adalah, untuk perusahaan rintisan dengan pendapatan 0 sampai $250.000, keuntungan biasanya hanya 5%, jadi keuntungan yang Anda dapatkan hanyalah 5%, lalu gaji pemegang saham sekitar 50%. Pajak sekitar 15%, dan biaya operasional sekitar 30%, dengan keuntungan akhir sebesar 5%. Jika pendapatan perusahaan Anda berada di kisaran $250.000 sampai $500.000, keuntungan seharusnya mencapai 10%, gaji pemegang saham sekitar 35%, pajak sekitar 15%, dan biaya operasional sekitar 40%. Jika pendapatan perusahaan Anda antara $500.000 sampai $1 juta, keuntungan seharusnya 15%, gaji pemegang saham sekitar 20%, pajak sekitar 15%, dan biaya operasional sekitar 50%. Jika pendapatan Anda $1 juta sampai $5 juta, keuntungan seharusnya 10%, gaji pemegang saham sekitar 10%, pajak sekitar 15%, dan biaya operasional sekitar 65%. Anda akan melihat bahwa persentase gaji pemegang saham menurun seiring dengan meningkatnya skala pendapatan karena basisnya semakin besar. Jika pendapatan Anda antara $5 juta sampai $10 juta, keuntungan seharusnya mencapai 15%, gaji pemegang saham sekitar 5%, pajak sekitar 15%, dan biaya operasional sekitar 65%. Untuk perusahaan besar dengan pendapatan $10 juta $50 juta, keuntungan yang wajar adalah sekitar 20%. Ini adalah target dasar, dan kita harus berusaha mendekati target ini. Jadi, memahami target ini sangat membantu kita dalam merencanakan strategi perusahaan, termasuk untuk perusahaan rintisan. Bagaimana kita menentukan berapa persen keuntungan yang harus diambil? Anda bisa mempelajari data publik, misalnya laporan keuangan perusahaan yang sudah go public, kemudian melihat bagaimana situasi pajak di industri Anda, dan setelah itu membuat perkiraan pendapatan untuk menetapkan target yang masuk akal. Satu hal penting yang perlu diingat adalah jangan mengorbankan gaji Anda sendiri atau gaji karyawan inti Anda. Banyak perusahaan rintisan suka berkata, bos tidak usah ambil gaji, kamu juga tidak usah ambil gaji karena kita semua punya saham di perusahaan ini. Namun, hasilnya adalah perusahaan tidak bisa melihat kemampuan sebenarnya dalam menghasilkan keuntungan. Maksudnya, Anda mungkin berpikir perusahaan Anda menguntungkan, tetapi kenyataannya Anda hanya menggantungkan hidup pada gaji. Jadi, Anda harus mengambil gaji Anda, meskipun kecil, supaya Anda bisa melihat apakah perusahaan Anda benar-benar menguntungkan. Jika Anda tidak melakukan ini, maka ketika orang lain melakukannya, Anda akan terpaksa menggaji mereka. Jadi, penting untuk memisahkan gaji pemegang saham dari keuntungan perusahaan. Ini adalah peringatan yang sangat penting. Ketika saldo di rekening keuntungan Anda semakin bertambah dan arus kas perusahaan semakin membaik, barulah Anda memiliki kesempatan untuk menangkap peluang yang benar-benar penting. Artinya, uang tunai adalah aset yang sangat penting, sebuah senjata strategis yang tujuannya adalah untuk menangkap peluang yang benar-benar efektif, bukan untuk menghabiskannya tanpa disadari. Sekarang saatnya mulai menerapkan sistem utamakan keuntungan. Langkah pertama adalah memberitahu karyawan Anda. Staf keuangan, mereka mungkin akan berkata, tidak ada yang melakukan ini sebelumnya, dan cara ini tidak sesuai dengan praktik akuntansi yang biasa dilakukan. Ini sangat merepotkan. Penulis mengatakan, jika staf keuangan Anda berkata demikian, lemparkan buku ini kepada mereka dan biarkan mereka mempelajarinya. Di pasar, sebenarnya ada banyak akuntan yang sudah menerapkan metode ini, jadi hal ini tidak sulit untuk dilakukan. Bahkan, Anda tidak perlu mengubah cara pencatatan akuntansi yang Anda gunakan saat ini, karena pencatatan Anda perlu bekerja sama dengan auditor dan perusahaan sekuritas, jadi tidak perlu mengubah metode yang sudah ada. Yang perlu Anda lakukan adalah memindahkan dana ke rekening terpisah. Saya tidak perlu melihat laporan keuangan Anda, saya hanya perlu melihat saldo rekening tersebut. Jadi, langkah pertama adalah mengkomunikasikan ini kepada karyawan Anda. Setelah itu, buka rekening-rekening tersebut.
Mulailah dengan persentase yang saat ini sedang berlaku. Misalnya, keuntungan tahun lalu adalah 10%, maka mulailah dengan 10%. Setelah itu, belajarlah untuk mengurangi pengeluaran. Pekerjaan untuk mengurangi pengeluaran ini harus diserahkan kepada departemen operasional, karena mereka yang harus belajar untuk bekerja dengan anggaran yang ada. Setiap tanggal 10 dan 25 setiap bulan, bayar tagihan-tagihan Anda sesuai dengan ritme, dan alokasikan keuntungan. Banyak perusahaan yang membayar tagihan hanya kepada pemasok yang paling keras menagih, tetapi penulis berpendapat bahwa ini bukan cara yang tepat. Sebaiknya, tetapkan 1 atau 2 hari dalam sebulan untuk membayar semua tagihan, karena ini akan membantu Anda mengontrol pengeluaran secara keseluruhan. Ketika Anda berhasil menjalani sistem ini selama 1 kuartal, pada hari pertama kuartal baru atau hari kerja pertama setelahnya, lakukanlah distribusi keuntungan. Ingatlah bahwa dana di rekening keuntungan Anda memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk dividen pemegang saham. Karena Anda bekerja untuk pemegang saham, jadi uang ini harus digunakan untuk memberi dividen kepada mereka. Yang kedua adalah untuk mengukur pertumbuhan perusahaan, apakah perusahaan kita menguntungkan atau tidak, bisa dilihat dari pertumbuhan keuntungan ini. Yang ketiga adalah untuk dana darurat. Misalnya, jika terjadi situasi di mana selama 6 bulan Anda tidak bisa berbisnis, Anda mungkin perlu menggunakan dana ini karena itu adalah situasi darurat yang tidak bisa dihindari. Minimal, Anda harus menyimpan dana darurat untuk 3 bulan agar merasa lebih tenang. Prinsip kedua adalah pembekuan utang. Apa maksudnya pembekuan utang? Semua kartu kredit yang bisa dihentikan harus dihentikan, karena hanya dengan cara ini Anda bisa membekukan utang dan mengurangi keinginan Anda untuk berbelanja. Kemudian, alokasikan persentase tertentu dari pendapatan operasional Anda untuk rekening pembayaran utang. Penulis buku ini sangat manusiawi, dia menyarankan untuk mengalokasikan 99% uang untuk membayar utang, dan menyisakan 1% untuk apa? Untuk merayakan. Karena jika Anda tidak merayakan pencapaian Anda akan kehilangan motivasi. Jadi, alokasikan 99% untuk membayar utang, dan 1% untuk merayakannya. Selain itu, dalam proses melunasi utang, ada metode yang disebut bayar utang kecil terlebih dahulu. Ketika Anda memiliki banyak utang yang membuat Anda stres, segera lunasi satu utang, meskipun itu utang kecil, karena begitu Anda melunasinya, Anda akan merasa lebih lega dan lebih termotivasi untuk melunasi utang-utang lainnya. Dan jika Anda terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, ingatlah prinsip ini, kurangi jumlah karyawan, tetapi jangan kurangi gaji mereka. Ini sangat penting. Ada perusahaan yang mencoba mempertahankan semua karyawan tetapi mengurangi gaji mereka, dan hasilnya adalah semangat kerja mereka turun drastis. Orang-orang yang paling kompeten, yang paling mudah mendapatkan pekerjaan di luar, adalah orang-orang yang tidak tahan dengan pengurangan gaji, jadi mereka akan keluar. Akibatnya, perusahaan akan kehilangan orang-orang terbaiknya. Jika Anda melakukan pengurangan gaji secara merata, yang tertinggal adalah orang-orang yang kurang kompeten, yang merasa tidak masalah dengan pengurangan gaji, mereka akan tetap tinggal. Jadi, jangan mengurangi gaji, lakukanlah PHK jika diperlukan. Setelah PHK, biasanya efisiensi akan meningkat karena tim menjadi lebih kecil dan lebih fokus. Kemudian, terkait dengan pengadaan barang, ketika Anda ingin membeli sesuatu, tanyakan pada diri Anda, bisakah saya menundanya sehari? Jika Anda berencana untuk membeli sesuatu hari ini, pikirkan lagi dan tunda sehari. Siapa tahu Anda menemukan barang bekas yang lebih murah, atau ternyata Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak perlu membeli barang tersebut, Anda bisa melewati hari tanpa membelinya. Banyak ide kreatif muncul ketika Anda menunda pembelian, atau bahkan tidak membeli sama sekali. Perusahaan besar seperti McDonald's, yang sangat fokus pada pengendalian biaya. Kenapa McDonald's tidak menjual makanan seperti mie stick misalnya? Anda mungkin berpikir itu ide bagus, tapi McDonald's sangat hati-hati menghitung biaya. Setiap kali mereka menambahkan menu baru, itu berarti menambah peralatan, pelatihan karyawan, waktu pelanggan untuk memilih menu, dan banyak biaya lainnya. Itulah sebabnya menu McDonald's tetap sederhana dan tidak terlalu banyak pilihan, semuanya dirancang untuk menghemat biaya. Sebuah kisah di buku ini yang lebih mengejutkan lagi. Apakah Anda tahu perusahaan pengiriman UPS? Mereka terkenal dengan truk-truk coklat mereka di jalan-jalan Amerika. Jika Anda memperhatikan, truk UPS selalu berbelok ke kanan, hampir tidak pernah belok ke kiri, atau setidaknya mereka berusaha meminimalkan belokan ke kiri. Mengapa demikian? Ternyata, hanya dengan mengatur truk mereka untuk lebih sering berbelok ke kanan, UPS bisa menghemat biaya bahan bakar sebesar $6 juta AS setiap tahun, karena belokan ke kiri sering memakan waktu lebih lama di lampu lalu lintas.
Jadi, mereka menggunakan komputer untuk merancang rute perjalanan truk mereka agar lebih sering belok ke kanan. Ini adalah contoh bagaimana inovasi dalam penghematan bisa membawa keuntungan besar. Lalu, ada satu langkah penting lainnya yaitu mengeliminasi klien yang buruk. Apa maksudnya? Seperti yang kita bicarakan sebelumnya tentang perangkap kelangsungan hidup, untuk mendapatkan lebih banyak bisnis, seringkali kita menerima semua pesanan dari semua jenis klien. Tapi kemudian kita menyadari bahwa 80% dari keuntungan kita sebenarnya berasal dari hanya 20% klien kita, sedangkan klien yang menghasilkan sedikit atau tidak ada keuntungan justru menghabiskan waktu dan sumber daya kita. Jadi, dengan memfokuskan diri hanya pada klien yang benar-benar menguntungkan dan melepaskan klien yang merugikan, perusahaan Anda bisa meningkatkan profitabilitas secara signifikan. Langkah selanjutnya adalah menyalin klien terbaik. Klien terbaik Anda biasanya berada di sekitar klien terbaik lainnya. Banyak perusahaan sukses dengan mempersempit fokus mereka, hanya melayani beberapa bisnis yang benar-benar menguntungkan, memastikan kepuasan mereka, dan secara alami, mereka akan mendapatkan lebih banyak klien seperti itu. Sebaliknya, jika Anda terjebak dalam perangkap kelangsungan hidup, Anda akan merasa perlu menerima semua jenis pesanan, yang akhirnya menghasilkan keluhan, pengembalian, dan ulasan buruk, yang bisa membuat Anda kewalahan dan tidak menghasilkan keuntungan. Ingat, inovasi datang dari keterbatasan sumber daya. Jangan selalu mengejar beri saya lebih banyak sumber daya, maka saya bisa melakukan lebih banyak. Jika begitu, siapapun bisa melakukannya. Pelajaran terbesar dari buku ini bukan hanya tentang bagaimana menyisihkan uang, tetapi juga bagaimana memfokuskan diri pada keuntungan dan mengatasi masalah agensi. Dalam ilmu manajemen, ada konsep yang sangat penting yang disebut masalah agensi. Ini adalah masalah yang terjadi ketika pemilik perusahaan, pemberi mandat, memberikan wewenang kepada CEO, agen, yang kemudian mendelegasikannya lagi ke manajer lainnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang yang kita beri mandat benar-benar bekerja untuk kepentingan kita? Inilah yang disebut masalah agensi, dan ini sangat sulit diatasi. Cara tradisional untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan anggaran yang sangat ketat. Siapa yang biasanya membuat anggaran? Orang-orang di tingkat atas, yang tidak terlibat langsung dalam operasional sehari-hari, biasanya tim keuangan. Jadi, ketika tim keuangan membuat anggaran yang ketat, mereka merasa seperti mengawasi Anda dan memberi Anda panduan untuk lebih berhati-hati. Tetapi bagi orang-orang yang menjalankan bisnis, anggaran ketat ini memberi pesan psikologis bahwa saya tidak percaya Anda, saya pikir Anda menghambur-hamburkan uang, saya ingin mengontrol Anda. Meski tim keuangan mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi itulah yang dirasakan oleh tim operasional, mereka merasa diawasi dan dibatasi. Ketika orang yang menjalankan bisnis merasa terlalu diawasi, kreativitas mereka akan berkurang. Ini sama seperti mendidik anak-anak. Agar anak bisa belajar dengan baik, mereka harus belajar tanpa beban, tanpa merasa tertekan. Jika setiap hari Anda mengingatkan mereka, kamu sudah bermain terlalu lama, waktu bermain di ponselmu sudah habis, PRMU belum selesai, mereka akan kehilangan inisiatif. Ini adalah contoh dari masalah agensi antara orang tua dan anak. Di dalam perusahaan, ada niat baik dari tim keuangan yang membuat sistem anggaran yang rumit, tetapi hasilnya justru membuat tim operasional merasa tidak dipercaya, merasa tertekan, dan ini bisa menghambat kreativitas mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan entropi organisasi, munculnya birokrasi yang tidak perlu, dan pada akhirnya, merusak semangat kerja dan jiwa kewirausahaan. Ingat, sifat dasar manusia. Jika Anda tidak bisa menjadi orang tua yang baik yang mampu mempercayai anak Anda sepenuhnya, anak Anda tidak akan menjadi pelajar yang bahagia dan berprestasi. Jika Anda tidak bisa mempercaya tim operasional Anda sepenuhnya, mereka tidak akan menjadi tim yang inovatif dan bersemangat dalam menjalankan bisnis. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mempercayai tim operasional tanpa khawatir mereka akan menyalahgunakan dana atau menghabiskan uang secara boros? Buku Profit First menawarkan solusi untuk masalah ini. Dengan sistem utamakan keuntungan, kita memisahkan keuntungan, pajak, dan dana-dana lain yang harus dijaga ke dalam rekening-rekening terpisah. Sementara itu, tim operasional hanya perlu fokus pada penggunaan dana yang ada di rekening biaya operasional. Jadi, jika seseorang menghabiskan semua uang di rekening biaya operasional, itu artinya dia tidak mampu menjalankan bisnis dengan baik dan mungkin perlu diganti. Namun, jika mereka berhasil menjalankan bisnis dan masih ada sisa dana di rekening biaya operasional, Anda bisa memberi mereka insentif atau bonus. Dengan begitu, mereka merasa sedang menjalankan bisnis untuk diri mereka sendiri dan bukan hanya untuk perusahaan. Dengan sistem ini, Anda akan menemukan bahwa perusahaan Anda akan menjadi lebih kuat secara finansial.
Para pengelola bisnis akan lebih termotivasi untuk bekerja efisien, karena mereka tahu bahwa sisa dana di rekening biaya operasional bisa menjadi tambahan keuntungan bagi mereka. Sebelumnya, jika ada dana yang bisa dihabiskan atau tidak, biasanya orang akan cenderung menghabiskannya karena merasa bahwa jika tidak dihabiskan, dana tersebut akan hilang atau dialokasikan kembali oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan biaya perusahaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya karyawan. Namun, dengan sistem utamakan keuntungan, ketika tim operasional tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan lebih banyak anggaran jika tidak benar-benar diperlukan, mereka akan lebih bijaksana dalam menggunakan dana yang ada. Mereka bahkan mungkin akan rela memotong biaya yang tidak perlu, seperti memilih hotel yang lebih murah untuk perjalanan dinas, demi menjaga sisa dana agar bisa mendapatkan bonus di akhir tahun. Sistem utamakan keuntungan juga membantu mengatasi masalah agensi dengan cara yang sederhana namun efektif. Daripada memperdebatkan setiap keputusan pengeluaran dengan tim keuangan atau membebani mereka dengan pengawasan yang berlebihan, Anda cukup mengatur dana ke dalam rekening-rekening yang berbeda. Dengan begitu, tim operasional bisa fokus menjalankan bisnis, sementara Anda bisa yakin bahwa keuntungan perusahaan tetap aman. Buku ini juga menjelaskan beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pengusaha saat mencoba menerapkan sistem utamakan keuntungan. Penulis sekarang telah mendirikan sebuah firma konsultasi yang khusus membantu perusahaan dalam menerapkan sistem ini. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah: 1. Bekerja sendiri. Pengusaha yang mencoba menerapkan sistem ini sendiri tanpa melibatkan tim keuangan atau operasional seringkali gagal. Komunikasi yang baik dan pemahaman bersama adalah kunci suksesnya sistem ini. 2. Terlalu cepat dan terlalu banyak. Memotong terlalu banyak keuntungan pada awal penerapan sistem ini bisa membuat perusahaan kewalahan. Mulailah dengan persentase yang kecil dan tingkatkan secara bertahap. 3. Menunggu pertumbuhan sebelum menghasilkan keuntungan. Banyak pengusaha berpikir bahwa mereka harus menunggu bisnis mereka tumbuh sebelum menerapkan sistem ini. Padahal, sistem ini justru paling efektif diterapkan sejak awal, ketika bisnis masih kecil. 4. Mengurangi biaya yang salah. Ketika pengusaha terlalu fokus mengurangi biaya, mereka mungkin mengorbankan pengeluaran yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Ini bisa menghambat perkembangan bisnis. 5. Menambah investasi dan menggunakan keuntungan untuk investasi kembali. Pengusaha seringkali tergoda untuk menambah investasi atau menggunakan keuntungan yang sudah ada untuk investasi kembali, bukannya menjaga keuntungan tersebut agar tetap aman. 6. Menggunakan dana dari rekening pajak. Ini adalah kesalahan fatal. Ketika uang tidak cukup, pengusaha seringkali tergoda untuk menggunakan dana yang seharusnya disisihkan untuk pajak. Ini bisa menimbulkan masalah besar di kemudian hari ketika pajak harus dibayar. 7. Memperumit proses. Menggabungkan gaji pemegang saham dengan keuntungan atau tidak memisahkan rekening bisa menyebabkan kebingungan dan kegagalan dalam menerapkan sistem ini. 8. Menghindari pembukaan rekening bank. Banyak pengusaha merasa malas membuka rekening bank tambahan karena dianggap merepotkan. Padahal, ini adalah langkah paling sederhana untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Rekening bank yang terpisah memberikan transparansi dan kontrol yang lebih baik. Di akhir bukunya, penulis berbagi sebuah cerita yang cukup menarik. Dia bercerita tentang salah satu pemain terbaik dalam sejarah NBA dalam hal melakukan lemparan bebas, yaitu Rick Barry. Barry dikenal dengan gaya lemparan bebasnya yang tidak biasa, yang disebut granny shot atau lemparan nenek, di mana dia melempar bola dari bawah dengan kedua tangan, mirip seperti orang tua yang sedang mengangkat ember. Meskipun gaya ini terlihat aneh dan tidak keren, faktanya, lemparan ini sangat efektif. Dan Barry memiliki tingkat keberhasilan lemparan bebas yang sangat tinggi, mencapai 89,3%, jauh di atas rata-rata NBA yang hanya 75%. Penulis menggunakan cerita ini untuk menggambarkan bahwa terkadang, solusi yang tampak sederhana, aneh, atau tidak populer bisa jadi sangat efektif. Sistem utamakan keuntungan mungkin tidak terlihat menarik atau canggih, tetapi jika diterapkan dengan disiplin, sistem ini bisa membuat keuangan perusahaan Anda jauh lebih sehat dan menguntungkan. Di sebuah seminar yang dihadiri penulis, seorang peserta bangkit berdiri dan berkata, "Kamu tidak mengerti apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan tentang keuntungan, tapi tentang menanam modal, membakar uang, mendapatkan pendanaan lagi, dan terus seperti itu sampai bisnisnya meledak." Tentu saja, ada bisnis yang berhasil dengan cara seperti ini, terutama saat kondisi ekonomi sedang baik. Namun, penulis mengingatkan bahwa ketika keadaan ekonomi memburuk, hanya perusahaan yang memiliki cukup uang tunai yang bisa bertahan. Sebelum penulis sempat menjawab, seorang peserta lain berdiri dan berteriak, "Pisahkan barang di dalam truk." "Pisahkan barang di dalam truk?" Penulis bingung dan bertanya, "Maksud Anda apa?"
Peserta tersebut kemudian menjelaskan bahwa perusahaannya, yang bergerak di bidang pengiriman minyak, menggunakan metode profit first untuk menghemat biaya. Bagaimana caranya? Mereka menjalankan bisnis distribusi bensin, mengirimkan bensin ke berbagai SPBU. Bensin yang mereka kirimkan ada dua jenis, yang pertama adalah bensin yang dikemas dalam kaleng, seperti oli pelumas, dan yang kedua adalah bensin dalam tangki besar. Kedua produk ini sering dikirim dengan cara yang sama dan ke tujuan yang sama, tetapi karena merupakan dua produk yang sepenuhnya berbeda, mereka membutuhkan dua jenis truk yang berbeda, yang menyebabkan biaya sangat tinggi dan sulit untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian, mereka mulai menggunakan metode profit first, keuntungan diutamakan. Mereka berpikir, untuk menghemat uang dan menghasilkan pendapatan, pertama-tama mereka harus memprioritaskan keuntungan. Lalu bagaimana cara mereka menghemat uang? Akhirnya, mereka menemukan ide yang cerdas, yaitu mengubah truk mereka sehingga setengahnya digunakan untuk mengangkut tangki besar, dan setengahnya lagi diberi rak untuk menyimpan bensin dalam kaleng. Hasilnya, biaya operasional mereka menurun drastis, dan perusahaan mulai menghasilkan keuntungan. Dengan cara ini, satu truk bisa mengirim dua jenis barang sekaligus. Langkah sederhana ini memotong pengeluaran perusahaan hingga setengahnya, dan perusahaan tersebut berhasil tumbuh menjadi perusahaan dengan pendapatan tahunan lebih dari 50 juta dolar AS. Inilah inti dari kegunaan alat ini. Penulis mengakhiri dengan mengatakan bahwa Anda tidak membutuhkan keajaiban atau keberuntungan besar untuk mewujudkan visi kewirausahaan Anda. Anda hanya perlu menempatkan keuntungan sebagai prioritas utama, dan segalanya akan berjalan dengan sendirinya. Ini bukan teori yang rumit, dan Anda tidak perlu keberuntungan yang luar biasa. Kebebasan finansial hanya berjarak beberapa langkah kecil saja. Semoga buku ini bisa membantu lebih banyak orang keluar dari masalah keuangan mereka. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di buku berikutnya.